Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman semuanya, untuk materi pertemuan kali ini dalam mata kuliah filsafat ekonomi, saya akan membahas materi tentang ekonomi sosialis. Jadi langsung aja ke materi. Yang dimaksud dengan ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi dengan pemerintah suatu negara yang menjadi pusat pengendali ekonomi negara. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki kekuasaan penuh atas segala jenis pengaturan kegiatan ekonomi. Kekuasaan pemerintah mampu memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Kebebasan melakukan kegiatan ekonomi oleh masyarakat sangat tinggi, tetapi selalu disertai dengan intervensi pemerintah. Kekuasaan pemerintah dalam perekonomian ditujukan untuk mengatur cara dan bidang perekonomian negara. Umumnya, pemerintah hanya ikut campur dalam bidang ekonomi yang memengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Bidang ekonomi ini umumnya berkaitan dengan komoditas berupa air, listrik, dan telekomunikasi. Ekonomi sosialis ini meyakini bahwa kemakmuran hanya dapat dicapai jika kemakmuran bersama dijadikan pandangan untuk kemakmuran individu. Beberapa negara yang menganut sistem ekonomi sosialis adalah Rusia, Tiongkok, dan negara-negara di kawasan Eropa Timur. Kemudian sejarah sistem ekonomi sosialis itu asal-usulnya sistem ekonomi sosialis dimulai dari adanya kritik terhadap sistem kapitalis. Pada abad ke-19, golongan borjuis menguasai sebuah negara. Hal tersebut terjadi di bawah panji-panji sistem kapitalisme di Eropa. Mereka menjadikan negara sebagai alat atau kekuasaan untuk mengatur organisasi ekonomi dan politik serta kemasyarakatan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Kemudian, para kaum borjuis juga mendapatkan legitimasi gereja guna mengeksploitasi para buruh. Munculnya revolusi industri pada saat itu sempat memberi keberkahan untuk para pemilik pabrik. Akan tetapi hal tersebut justru berdampak buruk bagi para buruh, di mana mereka menjadi semakin miskin dan tertindas. Memang tidak semua orang menyukai kaum borjuis dalam bertindak sedemikian rupa. Lalu mereka yang tidak suka dengan sikap kaum borjuis berusaha untuk melakukan balas dendam. Para buruh dan pekerja demo dan mengamuk. Mereka mengekspresikan rasa ketidaksukaan mereka terhadap kaum borjuis yang mementingkan dirinya sendiri. Hal inilah yang mendorong Karl Marx dalam mengkritik sistem ekonomi kapitalis yang dianggap tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan. Kemudian, sebenarnya kondisi semacam ini telah memunculkan berbagai ide dan pemikiran yang beraliran sosialis. Akan tetapi dari banyaknya pakar sosialis, pemikiran Karl Marx dinilai lebih berpengaruh. Karl Marx mengatakan bahwa apabila hak milik pribadi dihapuskan, maka tidak akan memunculkan masyarakat yang terpisah menjadi beberapa golongan, mulai dari berkelas tinggi hingga rendah. Menurutnya, kapitalisme ini tidak layak ditempatkan di dunia ini. Oleh karena itu, berbagai upaya revolusioner wajib dilakukan guna menghapuskan kapitalisme, di mana alat produksi harus diatur dan dikuasai oleh negara. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi rakyat. Nah, di sini adalah ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama itu pemerintah mengatur semua sumber daya produksi dan pihak individu ataupun swasta tidak mempunyai hak wewenang serta kebebasan dalam memiliki sumber daya yang ada. Yang kedua, adanya anggapan kesamaan status sosial antara golongan miskin dan kaya sama berhak untuk mendapatkan keuntungan dalam berusaha. Yang ketiga, di dalam sistem ekonomi ini, pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang berkuasa dalam merencanakan dan memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian yang yang keempat, tidak ada persaingan bebas sehingga membuat eksistensi pengusaha menjadi lebih sedikit di negara maju. Kemudian kelima, pemerintah merupakan pusat dalam pengambilan keputusan terhadap semua kegiatan ekonomi, mulai dari perdagangan luar negeri, konsumsi, distribusi, dan juga investasi. Kemudian selanjutnya terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yang terakhir, jumlah produksi menjadi terbatas sebab semuanya berhubungan dengan kemampuan produksi dan juga kebutuhan pasar. Nah, di sini ada kelebihan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi sosialis, negara berkewajiban menyediakan segala kebutuhan pokok masyarakat. kebutuhan kebutuhan ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta fasilitas umum dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah berkewajiban memberikan
pekerjaan kepada setiap individu secara adil. Para penyandang difabel dan penderita gangguan jiwa juga dilindungi melalui pengawasan negara secara langsung. Semua bidang pekerjaan direncanakan oleh negara, kelebihan maupun kekurangan produksi memiliki kemungkinan yang sangat kecil karena kegiatan produksi dan penggunaannya dikelola langsung oleh pemerintah. Semua bentuk keuntungan dari produksi digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, di sini ada kekurangan dalam sistem ekonomi sosialis. Negara berkewajiban menyediakan segala kebutuhan pokok masyarakatnya. Kebutuhan ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta fasilitas umum dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah berkewajiban memberikan pekerjaan kepada setiap individu secara adil. Para penyandang difabel dan penderita gangguan jiwa juga dilindungi melalui pengawasan negara secara langsung. Semua bidang pekerjaan direncanakan oleh negara. Kelebihan maupun kekurangan produksi memiliki kemungkinan yang sangat kecil karena kegiatan produksi dan penggunaannya dikelola langsung oleh pemerintah. Semua bentuk keuntungan dari produksi digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi secara keseluruhan sistem ekonomi sosialis ini mencoba untuk mengubah ketidaksamaan kekayaan dengan menghapuskan hak-hak kebebasan individu dan hak terhadap kemusatan kepemilikan yang mengakibatkan hilangnya hak dan semangat untuk bekerja lebih giat dan berkurangnya efisiensi kerja buruh. Sekian untuk materi pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Mohon maaf dalam hal penyampaian kurang begitu dalam ada sedikit gangguan sakit gitu ya. Jadi mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.